membangun kehidupan keluarga yang bahagia, yang kuat, yang indah, penuh sukacita daripada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan dunia yang tidak memungkinkan sebenarnya secara dalam tanda kutip ya bagi manusia. Tetapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dia akan bisa. Katakan amin. Ya, sebelum saya melanjutkan, ya kita akan melihat satu cuplikan video dari anak kami Dede, ya Dede Gabriel. Ya, mari Mas Jo, silakan. Saudara, saya ketika melihat video ini juga, nggak tahan gara-gara air mata saya juga keluar ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa ya keluarga yang indah, yang kuat, yang sehat itu dirindukan di dalam hidup ini. Dirindukan, sudah? Betapa keluarga yang sehat, ya penuh sukacita, indah, ya itu dirindukan di dalam hidup ini. Dirindukan oleh anak-anak. Kalau saudara sudah memiliki anak yang Tuhan beri, saudara, keluarga adalah lembaga atau institusi pertama yang Tuhan ciptakan, dan keluarga itu lahir ya dari inisiatif Allah sendiri, di mana Dia mempertemukan laki-laki dan perempuan Kristiani yang mengenal Kristus, mengenal kasih Tuhan, dan mereka berjanji seumur hidup. Keluarga Kristen perjanjiannya adalah seumur hidup. Katakan amin. Amin. Ya. Long life sampai maut memisahkan. Jadi renungan saya, khotbah saya siang hari ini bukan hanya ditujukan kepada pasangan-pasangan yang sudah berkeluarga, suami istri, baik yang sudah 20 tahun lebih berumah tangga, 10 tahun, 5 tahun, tetapi juga saya akan mengajar anak-anak muda di tempat ini, laki-laki dan perempuan yang masih muda, yang belum menikah, supaya sebelum menikah mempersiapkan fondasi berumah tangga itu dengan benar, dengan kuat, dengan sehat, sehingga di dalam perjalanan tidak terlalu banyak mengalami jungkir balik dalam rumah tangga, ya. Terlalu banyak energi
akan dihabiskan untuk penyesuaian-penyesuaian karakter, harapan-harapan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita semua. Saya sendiri bersama dengan suami saya, ya, kami sudah berumah tangga 21 tahun dan berjalan 22 tahun. Ya, melewati banyak tantangan, cobaan, ujian. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat yang nyaman, katakan nyaman, bagi anggota keluarganya. Suami dan istri adalah anggota keluarga. Walaupun mereka belum memiliki anak, tetapi mereka adalah keluarga. Seorang suami harus merasa nyaman ketika pulang dari bekerja. Istri ada sukacita. Kalau istri sekarang bekerja, dia juga pulang ada sukacita. Ada rasa nyaman bertemu dengan suami di rumah, ya. Dan mereka bisa berfellowship bersama dengan anak-anak yang Tuhan beri. Tempat yang paling nyaman, paling indah, ya. Itulah sebabnya ada istilah homesick home, rasa rindu untuk pulang ke rumah. Jadi keluarga di sini berbicara tentang satu tempat yang nyaman, di mana ada ayah, ada bunda, ada anak-anak yang Tuhan beri, dan mereka merasa nyaman. Mereka merasa sukacita bertumbuh di dalam keluarga itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, merasa nyaman anggota-anggota keluarga di dalam rumah adalah kehidupan keluarga yang didambakan. Tetapi sekarang, saudara, kita menghadapi tantangan sekularisme yang tidak mudah. Menghadapi tantangan di mana nilai-nilai dunia memepet nilai-nilai kebenaran, bahkan melindas, menghancurkan, sehingga ada banyak keluarga-keluarga saudara yang bercerai. Keluarga Kristen juga saudara banyak yang bercerai. Manado adalah kota Kristen, tapi angka perceraian tertinggi juga ada di sana. Banyak keluarga-keluarga yang membangun yang rumah tangga mereka, saudara, tidak kuat menghadapi tantangan. Sering keluarga-keluarga ribut, suka bertengkar, keras, suami kasar kepada istri. Istri, saudara, tidak menghormati suaminya. Kau berkata-kata yang kasar kepada suami. Sudah mengenal ketika waktu menikah. Setelah menikah merasa suaminya bodoh. Lalu dia berkata, kamu ini memang bodoh. Tidak tahu cari duit. Tidak tahu inisiatif untuk bekerja. Dan lain sebagainya. Maka suami yang patah semangat, sudah dalam tanda kutip agak bodoh, maka menjadi lebih bodoh. Itu saudara. Suami juga berkata, kamu ini memang istri yang tidak benar. Dan lain sebagainya. Tambah terluka, tambah sakit, sehingga tidak ada homesick home. Akhirnya banyak laki-laki tidak mau pulang ke rumah. Banyak istri juga tidak betah di rumah dan mencari, saudara, kenyamanan di luar, mencari, saudara, sukacita di luar, kebahagiaan di luar. Tetapi apakah akan menemukan? Alkitab mengatakan tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kekeringan rohani adalah, saudara, juga pintu atau awal daripada kekeringan jasmani dalam keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang tidak bersehati, ya, mereka akan mengalami kekeringan rohani dan akan semakin jauh dari Tuhan. Kalau suami jauh dari Tuhan, maka istrinya juga akan jauh dari Tuhan. Kalau suami jauh dari Tuhan, dia tidak dekat kepada Tuhan. Dia tidak bisa mengasihi istrinya, menerima istrinya seperti Kristus mengasihi kita. Dan akhirnya, saudara, suami dan istri menjadi jauh satu dengan yang lain. Makin lama menikah, bukan semakin mengenal. Makin lama menikah, tidak semakin mengenal, tidak semakin tahu. Ya. 5 tahun pertama adalah ujian bagi keluarga yang baru berumah tangga. Ada yang tidak lolos di 5 tahun pertama. Memasuki 10 tahun juga adalah ujian kedua. 15 tahun, 20 tahun,
sampai maut memisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara dan pemuda-pemudi yang hadir pada pagi hari ini di dalam ibadah ini, tentunya kita rindu supaya apa? Supaya kita memiliki keluarga yang bahagia. Kebahagiaan itu bukan diukur oleh uang, bukan diukur kita butuh uang, tetapi tidak diukur oleh banyaknya uang. Kadang-kadang uang sudah banyak, suami istri sudah diberkati, bahagia tidak ada, sukacita tidak ada. Malah terjadi banyak perselingkuhan, ya, terjadi banyak saudara pertengkaran karena banyaknya uang dan tidak tahu uang itu untuk apa. Bagaimana kita bisa belajar membangun kehidupan keluarga kita, juga buat anak-anak muda yang nanti akan menikah, yang SMK, yang sudah kuliah, yang juga baru nanti akan berkeluarga. Saya percaya bujangan-bujangan di sini mau berkeluarga yang laki-laki. Katakan amin yang mau menikah. Amin. Oh ya, banyak ya. Banyak. Masih banyak ini bujangan-bujangan laki-laki ya. Dan wanita-wanita yang akan menikah. Yang belum menikah, yang akan menikah, katakan amin. Kalau enggak amin, enggak akan menikah. Enggak ada yang melamar. Kurang kuat ini yang single-single perempuan ini. Yang single-single wanita-wanita yang ingin menikah, katakan amin. Kurang mantap. Agak ragu-ragu ini ya. Kalau saudara ragu-ragu, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakobus berkata, kalau engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi mari kita belajar. Rahasia yang pertama adalah kita harus membangun keluarga kita dengan fondasi yang kuat dan benar, yaitu di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Mari kita melihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b. Sangat pendek ayatnya, coba Mas Dio tampilkan, kemudian jemaat membaca bersama-sama. Nanti kita akan lihat. Sudah, satu ayat yang ke-15b bagian bawah, tetapi aku. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14, coba ayatnya yang ke-14. Jemaat membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Saudara, membangun fondasi yang kuat dan benar keluarga Kristiani, fondasinya itu adalah Tuhan sendiri. Katakan Tuhan sendiri. Itu fondasi yang kokoh bagi keluarga-keluarga Kristen. Kalau kita mau rumah tangga kita seumur hidup berjalan di dalam damai sejahtera, harus setiap laki-laki hatinya harus berpaut kepada Tuhan. Karena laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah imam dalam keluarga. Dia harus memimpin istri dan anak-anak dengan doa-doanya. Dia harus mengcover keluarganya dengan doa. Itulah sebabnya bapak-bapak yang laki-laki di tempat ini belajar berdoa. Doa orang percaya itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti berbicara kepada Tuhan. Kemudian belajar untuk menjadi imam di dalam keluarga. Mari kita melihat Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Kita baca ayatnya yang pertama, 2, 3 sampai ayatnya yang ke-6 ya. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sampai sini saja ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Keluarga Kristiani harus dibangun ya di atas dasar Kristus dengan hadirnya laki-laki yang takut akan Tuhan. Coba bapak-bapak yang hadir di sini diperiksa hatinya. Apakah engkau adalah laki-laki yang takut akan Tuhan? Yang masih bujangan ini, yang masih kuliah, adakah engkau dari muda belajar takut akan Tuhan? Rasa hormat kepada Tuhan. Karena ketika laki-laki takut akan Tuhan, dia akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Jalannya akan lurus. Dia akan membawa rumah tangganya itu kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan istri dan anak-anaknya terhilang. Tanpa Tuhan, rumah tangga akan binasa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi keluarga itu bisa hilang binasa kalau tidak ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, maka hendaklah laki-laki dan perempuan yang sudah diteguhkan di dalam rumah tangga itu belajar untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan akan mendatangkan perlindungan atas keluarga. Perlindungan rohani. Tercover hidupnya karena doa. Doa suami, doa istri yang tulus mendoakan suaminya. Tulus di dalam batin. Di dalam batin dia selalu berharap, oh Tuhan berkati suamiku. Berkati suamiku Tuhan. Saya di dalam hati senantiasa berdoa. Tiap hari saya mendoakan, Tuhan berkati suamiku. Berkati apa yang diperbuat oleh tangannya. Berkati kemana langkah kakinya. Apa yang Tuhan taruh di hatinya dibuat berhasil. Saudara, doa seorang istri besar kuasanya. Yang dinaikkan dengan tulus bisa mengubah keadaan situasi. Doa suami dan istri bagi anak-anaknya membawa anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Jadi di dalam rumah tangga yang kuat, orang tua harus juga membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Jangan nanti anak sudah remaja, sudah pemuda-pemudi, ya, baru mau kita bawa kepada Tuhan. Ketika dia sudah mengalami berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Bawa anak kepada Tuhan. Keluarga-keluarga muda yang menantikan anak, ya, yang berdoa. Ketika nanti dibukakan rahimnya, kandungannya, bawalah anak itu kepada Tuhan. Persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Didiklah dia di dalam takut akan Tuhan. Maka pada masa tuanya kita sebagai orang tua, anak ini akan membahagiakan kita. Betul? Saudara, ini rahasia. Keluarga-keluarga Kristen tidak boleh meninggalkan Tuhan. Tidak boleh hidup jauh dari Tuhan. Anak-anak muda yang ingin membangun keluarga, juga bangunlah dengan takut akan Allah. Menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Dari muda belajar menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada seorang bapak, yaitu Bapak Nuh. Keluarga Nuh. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang mengasihi keluarganya. Dia hidup di zaman sama seperti zaman sekarang. Hanya zamannya Nuh tidak ada handphone, tidak ada jaringan internet. Zamannya Nuh juga tidak ada gereja, tidak ada gedung. Tidak ada, saudara, ibadah KKR. Tidak ada khotbah-khotbah online. Tetapi Nuh adalah seorang laki-laki yang dikatakan dalam kitab Kejadian itu, dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Dan dia tiap-tiap hari mempersembahkan korban, mewakili keluarganya. Dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah, membawa keluarganya kepada Tuhan. Ketika penghukuman datang atas dunia pada masa itu,
Nuh sedang diselamatkan. Karena keluarga Nuh itu, saudara, bapak Nuh itu membangun bahtera. Istrinya, saudara, anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, istri-istri mereka. Saya menonton film Nuh. Saudara, tidak seperti kita membaca Alkitab begitu mudah. Oh, Nuh langsung bangun bahtera. Keren ya, inci demi inci. Oh, anak-anaknya, istrinya ya langsung masuk bahtera. Ternyata tidak, saudara, tidak semudah itu. Bapak Nuh menghadapi tantangan ketika dia harus melakukan firman Tuhan. Dia banyak, saudara, diejek oleh orang-orang yang tidak mau dengar kebenaran, tidak percaya bahwa Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini, dunia pada masa itu, karena penuh dengan kejahatan, free sex, saudara, ya, saudara, kejahatan, segala macam kejahatan, dan Tuhan itu muak dan murka, sehingga dia menghukum. Ketika dia membawa istri dan anak-anaknya, ada anak-anaknya yang tidak mau taat, ada menantu-menantunya yang tidak mau. Nah, apa sih gitu nih, saya disuruh masuk ke dalam bahtera? Oh, pada gila apa ini mertua saya? Mau tinggal di dalam perahu dengan binatang-binatang. Jadi di situ ada kisah membujuk, mempengaruhi, menegur dengan keras supaya bisa selamat. Saudara, tetapi Nuh dan istrinya dia taat kepada Tuhan, sehingga saudara, anggota keluarganya diselamatkan. Saudara, jangan lupa, iblis itu berjalan sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan menghancurkan keluarga-keluarga. Keluarga adalah fondasi, unit terkecil di dalam masyarakat. Kalau keluarga-keluarga broken home, cerai, pisah, anak-anak menjadi pemabok, perokok, penjudi, narkoba, free sex, jangan lupa masyarakat itu akan hancur. Ini tantangan, saudara. Jadi betapa pentingnya, saudara, peranan kita sebagai anak-anak Tuhan membangun keluarga yang kuat, yang sehat, yang takut akan Tuhan. Jangan berikan anak-anak harta yang banyak, karena mereka akan menghamburkannya. Jangan berikan uang yang banyak, kesenangan-kesenangan, karena mereka akan rusak di tengah jalan. Karena akan melahirkan generasi yang punya mental manja, tidak mau bekerja, malas, pegang sapu tidak tahu, cuci baju sendiri tidak tahu, nyuapin makanan ke mulut saja tidak tahu. Saudara, ada tetangga kami, saudara, anaknya perempuan sudah TK dan badannya besar, dia suka ikut sekolah minggu. Saya selalu melihat anak itu, saudara, disuapin sama neneknya. Disuapin, terus menerus disuapin oleh ibunya, disuapin. Anak kami Dedek, saudara, kami ajarin dia belajar makan sendiri dari kecil, belajar makan duduk, belajar menghabiskan. Anak-anak yang datang kami ajarin belajar untuk mencuci pakaian, dalam kontrol, dalam pengawasan. Diajarin, dilatih mandiri. Meminta sesuatu, meminta sepeda boleh, tapi ada syarat. Nilainya harus bagus, ya, harus tanggung jawab, sehingga dia mengerti bahwa memberi dan menerima itu ada syaratnya. Sekarang saya kasih dalam Tuhan, kita berjuang, ya, membangun keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah, saudara, pintu anak-anak kita itu diberkati dalam hidupnya. Kalau suatu saat dia merantau, dia keluar dari rumahmu, pergi ke kota lain, dia sekolah, dia studi, dia sudah tahu apa artinya takut akan Tuhan, sehingga dia tidak perlu ditelepon terus, di mana kamu, bagaimana kamu di kos, bagaimana di situ ada cewek, di situ ada cowok, kamu bergaulnya bagaimana, kamu keluyuran enggak, dan lain sebagainya. Karena dia tahu norma, kaidah takut akan Tuhan. Saudara, orang tua saya bukan orang yang kaya, orang tua yang kaya, tetapi mereka kaya secara iman, membekali anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Tidak menyangoni uang, tidak menyangoni kemewahan, hanya menyangoni supaya takut akan Tuhan. Sehingga saudara, itu menjadi pondasi kemana melangkah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat.
Jadi mari jemaat Tuhan, poin yang pertama ini, bangunlah keluarga di dalam takut akan Tuhan. Bawalah anggota keluarga mengasihi Tuhan. Jadilah laki-laki yang mengasihi Tuhan. Kalau masih kurang, bertobat. Karena selalu ada kesempatan ketika Tuhan masih memberi kita napas kehidupan. Kalau masih kurang, bertobat. Perbaharui hidup. Perbaharui terus-menerus. Menjadi keluarga yang menciptakan kenyamanan. Karena ada the presence of God. Hadirat Allah ada di dalam rumahmu. Amin. Hadirat Allah, the presence of God. Kitab Kejadian mengatakan, demikianlah Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan itu. Saudara tahu kata demikianlah Tuhan memberkati. Berarti Allah ada di dalam hubungan suami istri. Allah ada di situ. Kalau Allah ada di situ, Allah hadir the presence of God, maka berkat kemuliaan, kasih karunia, penyertaan, keberhasilan ada atas suami istri itu. Amin. Saudara, ini rahasia hidup kita. Bergandengan tangan bukan hanya waktu pertama kali hari pernikahan, tapi bergandengan tangan setiap hari. Ya. Amin. Suami istri. Amin. Digandeng tangan istrinya kalau jalan, dipegang, dipeluk, dicium, ya. Dikasihi, dihormati, disayangi. Saudara bilang, mungkin lebay banget. Saudara, tidak lebay. Itulah nilai yang benar. Masa menggandeng tangan perempuan lain, menggandeng tangan laki-laki lain. Sekarang saya kasih dalam Tuhan, kita berhadapan dengan dunia yang begitu jahat. Suami memuji istri, melakukan perintah Tuhan. Kalau tidak, nanti istrinya dipuji orang lain. Kalau dipuji orang lain, dia berbunga-bunga, bahaya. Menjadi pintu bagi iblis untuk masuk. Nah, poin yang kedua, saudara, mari kita membangun keluarga yang menaati hukum perintah-perintah Tuhan. Tuhan itu memiliki hukum. Hukum dunia ini ada. Hukum di masyarakat Jogja ini ada, saudara. Masyarakat Jogja ini masih mengandung, saudara, hukum ketimuran yang kuat. Kalau ada orang kumpul kebo, ya, orang kalau kos tinggal bareng-bareng dan tidak menikah, itu sama masyarakat bisa digeret keluar, saudara. Digeret keluar. Kadang-kadang kos-kos yang mengizinkan laki-laki atau perempuan sampai tengah malam itu bisa menjadi perhatian khusus dan dilaporkan ke RT. Saudara, kita harus menaati hukum-hukum Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam perjalanan hidup kita. Hukum ini bukan hanya berlaku bagi suami dan istri, tetapi juga berlaku bagi saudara anak kepada orang tua. Nanti kita akan melihat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. 1, hai istri, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kemudian kita baca ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 28. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi dirinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kemudian pasal 6 ayat 1, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, ini adalah suatu perintah yang sangat penting.
Saudara, di dalam Alkitab, Tuhan itu mempunyai yang namanya perintah. Katakan perintah. Perintah itu aturan. Ayat ini biasanya akan dibacakan oleh Pak Lukas kalau dia memberkati jemaat-jemaat. Atau ayat ini akan diajarkan ketika konseling pernikahan. Tetapi siang hari ini saya mengkhotbahkan ayat ini kepada anak-anak Tuhan semua di tempat ini, ya. Baik kepada yang sudah berkeluarga maupun yang belum, supaya anak-anak yang muda belajar, ya, rahasia kehidupan Kristen atas kehidupan suami istri akan menjadi indah, menjadi sukacita kalau masing-masing berada dalam role-nya. Katakan dalam role-nya. Ya. Jangan meloncati atau mengambil peranan suami, jangan meloncati atau mengambil peranan istri. Lakukan fungsi kita, lakukan perintah Tuhan. Saudara, ayat ini dimulai dari perintah kepada istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Saudara, apakah perintah ini mudah bagi istri-istri? Ini jujur ini yang istri-istri. Apakah mudah tunduk kepada suami sepanjang kita berumah tangga? Tidak mudah. Saya awal-awal berumah tangga juga saudara, ya, ribut. Kalau tidak mau tunduk saya pergi, saudara. Saya menghilangkan emosi saya dengan pergi menaiki sepeda. Ya, waktu itu adanya kendaraannya sepeda. Saudara, tidak mudah untuk tunduk. Karena apa? Karena kita masih muda, ego kita lebih tinggi daripada rasa hormat, rasa tunduk. Makanya waktu pacaran memang ya. Itulah sebabnya orang berpacaran itu kan tai rasa coklat. Dia nggak bisa melihat bahwa itu tai. Yang dilihatnya itu coklat, manis. Ya. Sehingga kalau orang tua kasih tahu, jangan dulu nak, kamu fokus dulu. Dia backstreet, dia lari dari belakang. Dia lawan orang tuanya. Kalau perlu dia kabur. Saudara, banyak terjadi anak-anak tidak tunduk kepada orang tua. Saudara, istri yang tunduk kepada suaminya akan menjadi teladan, pintu bagi anak-anak juga belajar hormat kepada suami. Keluarga-keluarga yang sudah punya anak, perhatikan, seorang istri yang menghormati suaminya, berkata-kata yang baik kepada suaminya, tidak mengkasari suaminya, ya, tidak berkata jahat, akan menghasilkan anak-anak yang hormat kepada suaminya. Amin. Suami istri itu memang kita ada banyak kekurangan, tetapi jangan di depan anak kita bilang kamu ini pemalas, bodoh, kamu ini begini. Memang itu. Habis itu bilang sama anaknya, nak, bapakmu ini memang bodoh. Nak, betul nak, itu memang papamu itu. Nah, gitu dia. Maka akan melahirkan anak-anak yang saudara, anak-anak itu bertumbuh tanpa respek kepada bapaknya. Di mana sebenarnya sebagai ayah, sebagai bapak, dia harus dihormati, dia harus didengar. Istri tunduk seperti kepada Tuhan. Tidak mudah, tetapi harus itu hukumnya. Saudara, mama saya wanita yang sangat sederhana, dia bukan lulusan saudara S1, S2. Dia menikah dengan papa saya, saudara. Papa saya, saudara, adalah seorang hamba Tuhan dan dia bersekolah di Malang. Tetapi sepanjang saudara mereka berumah tangga, saya tidak pernah mendengar mama saya itu mengata-ngatai papa saya. Ya, dia menjadi contoh, menjadi teladan. Dia bekerja dengan sukacita, memasak, mencari uang juga, saudara, jualan, kasih makan anak-anaknya yang banyak. Sementara suaminya melayani Tuhan. Saudara, hari ini mama saya itu masih hidup. Suaminya, papa saya sudah meninggal, dipanggil Tuhan lebih dulu. Tetapi saudara, dia selalu mengajarkan untuk kita belajar, saudara, tunduk. Tunduk tidak mudah, tetapi itu hukum Tuhan. Amin. Yang perempuan-perempuan, apalagi di zaman sekarang. Kita berkata, oh saya wanita karir, saya gajinya lebih banyak dari kamu, saya uangnya lebih banyak, ngapain saya tunduk sama kamu? Kamu gak tahu cari uang. Maka perkataan kita akan menjadi bumerang di dalam rumah tangga. Perkataan istri yang merendahkan suaminya, menghina suaminya,
akan membuat suaminya ini impoten, tidak berdaya. Dia akan, saudara, tidak memiliki harga diri, dan dia akan menjadi lemah. Padahal dia bisa rajin, dia bisa bangkit melalui, saudara, ketaatan, ketundukan kita sebagai istri. Saudara, jadi mari kita ikuti hukum Tuhan. Kemudian suami harus mengasihi istri. Yang suami-suami katakan, saya mengasihi istriku. Coba kalau istrinya hadir, coba dilihat kanan kiri, terus dibilangin saya itu mengasihi istri. Ya, jangan hanya diucapkan pada waktu pemberkatan. Every day you have to say I love you, mami. Berapa hari saya bilang sama suami saya I love you, I love you. Tadi malam suami saya membelikan saya coklat. Mami, ini coklat. Biasa dia membelikan saya coklat ya. Kalau dia belanja, dia suka belikan, ingat istrinya suka makan coklat. Tadi malam saudara saya dikasih coklat. Kemudian saya bilang, terima kasih, nanti malam ya ciumannya. Ini yang remaja-remaja. Ya. Suami istri, suami saya tertawa. Tetapi tidak sampai malam ciumannya, karena saya tidur lebih dulu. Saya bahkan tidak tahu, saudara, ketika dia masuk kamar. Masuk kamar jam berapa, Pi? Saya tanya di pagi hari. Tetapi, saudara, ketika pagi hari kami berdoa bersama-sama, suami saya selalu mencium saya. Suami istri yang melakukan perintah Tuhan, dia mengasihi istrinya. Itulah keindahan berumah tangga. Jangan peluk orang lain. Jangan peluk pasangan yang lain. Jangan berkata bahwa rumput tetangga jauh lebih subur, jauh lebih hijau, jauh lebih menarik. Salah. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kemudian anak-anak itu mentaati orang tua di dalam Tuhan. Itu hukum. Anak-anak mau berhasil, mau masa mudanya indah, taati orang tua di dalam segala hal. Dalam segala hal. Kemarin saya mengajar anak-anak, saudara, di dalam doa. Doa puasa saya bilang kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Kalian taat melayani Tuhan. Kalian taat piket. Kalian taat datang ke gereja. Taat kalian sekolah online bagus, nilai bagus. Tetapi kalian harus belajar taat juga dalam hal pergaulan. Harus bergaul dengan benar, menghormati lawan jenis, ya. Tidak berpacaran sembunyi-sembunyi, tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, tidak baik, ya. Tidak melanggar perintah Tuhan. Itu adalah perintah supaya hidupmu indah, masa mudamu indah. Saya bilang ini di rumah anak Indonesia, anak-anak remaja banyak sekali. Kamera CCTV tidak ada. Mata orang tua terbatas. Mereka melek, saya mengantuk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi takutlah akan Tuhan. Jagailah dirimu, jagai hidupmu. Sehingga apa? Sehingga yang indah akan Tuhan beri dalam hidup. Amin, anak-anak muda. Anak-anak muda, cosen, mahasiswa yang kos, belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Belajar hidup lurus, belajar bergaul dengan sopan, hormati wanita, hargai mereka. Yang perempuan juga menghormati laki-laki, bergaul dalam koridor yang benar, yang lurus, maka berkat Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita. Amin. Yang terakhir sebelum kita tutup, saudara, saudara bangun ekonomi kehidupan rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita tidak terluntah-luntah, tidak menderita. Saudara dibangun dengan perencanaan yang benar. Katakan perencanaan yang benar. Nah, ini cocok ini anak-anak muda yang mau menikah. Sebelum menikah direncanakan ekonominya. Laki-laki harus punya pekerjaan. Kalau perempuan juga dia sudah bekerja biasanya ya. Mereka bertemu dan mereka memiliki hubungan. Punya pekerjaan, kemudian belajar untuk menabung, mempersiapkan pernikahan. Jangan menikah melebihi kemampuan karena akan menimbulkan hutang dan berhutang. Nanti setelah selesai menikah pusing mikirin hutang. Betul? Saya dan suami saya menikah apa adanya. Mas Anto ini saksi, dia adik ipar saya.
Kami adanya nasi dus ya, nasi dus lah, zaman krisis kok. Krisis dan uang kami juga apa adanya. Saya dan suami saya bertekad menikah tanpa berhutang. Saya tidak malu. Kalau saya mampunya menjamunya seperti itu, ya seperti itu. Yang penting, saudara, pemberkatan yang benar itu bisa kita terima. Sehingga apa saudara, membangun rumah tangga dengan tidak ada beban. Saya juga mendengar ada kesaksian keluarga-keluarga yang membangun rumah tangga tanpa beban. Jadi kita habis menikah, kita ada uang sedikit saja, tidak apa-apa. Yang penting kita bahagia, tidak pusing membayar hutang. Betul? Saudara saya kasih dalam Tuhan, jadi dibuat perencanaan. Kalau kita sekarang sudah menikah, ya, dan ekonomi kita masih harus kita stabilkan, harus kuat ekonominya. Karena kalau anak tiba-tiba datang diberi oleh Tuhan, jangan sampai tidak mampu membeli susu. Jangan sampai untuk susu saja kita harus minta ke saudara, ke teman. Tolong kasih saya uang susu, tolong kasih saya uang beli bubur anak. Itu namanya kita kurang berhikmat. Jangan sampai juga saudara, anak-anak yang Tuhan beri untuk sekolah kita tidak mampu. Untuk menyekolahkan mereka kita tidak punya uang. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua tidak merencanakan dengan hikmat daripada Tuhan. Jadi ini adalah pengetahuan yang umum, yang sangat penting, tetapi juga basic bagi keluarga-keluarga Kristiani. Supaya apa? Supaya istri tercukupi, anak-anak tercukupi, tidak hidup juga berfoya-foya, tidak, tetapi tercukupi kebutuhannya. Jadi rencanakan dengan baik. Bagaimana bisa merencanakan dengan baik, bahkan di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini? Saudara, kita pernah diajarkan oleh Bapak Gembala kita harus kreatif, produktif, ya. Jangan otaknya mandek. Apa yang menjadi talenta kita kerjakan. Kalau kita pintar bikin kue, kita bikin kue. Kita pintar, saudara, untuk ya melakukan misalnya peternakan, tanaman dan lain sebagainya. Jangan kita cuma duduk makan tidur, lalu mengharapkan, oh Tuhan kasih turun dari langit. Kalau saya berdoa, tiba-tiba loteng saya terbuka, lalu sekantong emas bit jatuhkan dari loteng. Wow, habis doa. Nggak ada, itu hanya di film Aladdin. Itu di film Aladdin. Yang diputar-putar gucinya. Bim salah bim minta emas 1 kilo bulu diputar-putar, muncul saudara jin, lalu dia melemparkan sekantong emas. Saudara enggak? Harus bekerja dengan rajin. Mazmur tadi 128, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, bukan laki-laki yang takut akan Tuhan makan tidur, tetapi dia bekerja. Kalau dia bekerja, topanglah istri-istri dengan doa. Kalau sama-sama bekerja, sama-sama saling menghargai. Jangan bilang, kamu capek, saya capek, ayo, mau apa kita? Hah? Mana gajimu? Ini gajiku, mana lebih besar? Mau apa kamu? Waduh, saudara. Kalau begini kita tidak akan bahagia. Jadi bekerja dengan rajin, pergunakan talenta potensi yang ada. Mengatur prioritas, katakan mengatur prioritas. Saudara, kita banyak salah di ekonomi manajemen keuangan kita karena kita tidak tahu mana prioritas. Kita tidak tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Sehingga rumah tangga kita bocor terus duitnya. Ya, kurang terus. Saudara, saya berkhotbah begini, saya mengajar karena saya, saudara, berumah tangga 22 tahun dan saya mengalami, saudara, ekonomi yang mengalami terobosan. Apakah tidak pernah miskin? Miskin, saudara. Susah sekali. Pernah bekerja seperti orang kantoran dari pagi, gagah, keren, tapi penghasilan pas-pasan, tipis, saudara. Itulah sebabnya, saudara, pada masa-masa sulit seperti itu, saya dan Pak Lukas itu tidak pernah masuk di galeri, kami tidak pernah makan McD, kami tidak pernah makan KFC. Dia tidak pernah mengajak saya makan di rumah makan, resto, tidak pernah. Kami itu perginya ke warung Niki murah. Dulu di sebelum hotel itu, di situ itu di sebelahnya itu ada warung Niki murah. Karena kan kantor dulu itu kan di McMohan itu, ya, di lantai 3.
kantor gereja itu semua dulu di situ. Saya bekerja seperti orang kantor dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Tetapi secara kantong tidak pernah penuh. Tipis, yang namanya makan buah apel tidak pernah, boro-boro beli anggur, masuk mall tidak berani, karena beraninya hanya lihat-lihat. Saudara, dalam keadaan seperti itu saya pun tidak punya keinginan mau beli baju. Yang penting baju sudah ada. Saya pun tidak ada rasa malu, sepatu saya hanya begini. Saya tidak ada rasa malu, saya nggak pakai baju branded, tas branded. Nah, saya udah biasa apa adanya sih ya. Udah biasa apa adanya ya, tas masih bagus ya itulah. Sehingga saudara tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan membukakan pintu, Tuhan kau melihat pergumulan, percayakanlah, berdoa, bekerja, berdoa, melayani sungguh-sungguh, menyapu, mengepel. Sebelum ibadah mulai kita menyapu, kita mengepel, memimpin pujian sebelum khotbah. Kadang-kadang saya naik angkot, saudara. Zaman dulu itu ada angkot dari Mirota kampus nomor 15. Angkot itu sekarang sudah tidak ada. Nomor 15, dia akan sampai ke Godean sana, karena dulu kami tinggal di Godean. Saya akan turun di perempatan SPBU situ itu, dan saya akan jalan kaki sampai situ. Dan saya tidak terlambat melayani Tuhan, walaupun saya tidak punya motor, tidak punya mobil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbelanjalah, pakailah uang yang dipercayakan itu berdasarkan kebutuhan. Sehingga apa? Sehingga bisa menabung 10.000, 1 minggu 10.000, 1 bulan sudah 40.000. Jangan dikira dari nilai kecil akan menjadi besar. Sisihkan 20.000, sisihkan 10.000. Kami mengajari anak-anak kami, kalau kamu ada orang ngasih uang, ya beri persepuluhan. Kemudian sisanya kamu tabung, ada berapa kamu tabung. Kamu mau beli ST, belilah ST. Tapi kalau bisa menabunglah. Jadi anak-anak ini mereka belajar menabung, mereka punya tabungan. Ya, ada yang pintar menggunakan tabungannya dengan baik. Jadi saudara, hiduplah berdasarkan kebutuhan, jangan keinginan. Karena oleh keinginan maka kita bisa menjadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Aduh, saudara, itu hidup yang tidak enak. Saya tidak mau hidup yang seperti itu. Saya mau hidupnya enak, lega, ya. Tidak dikejar-kejar sudah oleh hutang. Dikejar oleh hutang sangat tidak enak, betul? Sangat tidak enak. Itulah sebabnya kita harus belajar mengatur prioritas, ya, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Memberi apa yang menjadi bagian Tuhan dan memakai apa yang menjadi bagian kita. Saya mempraktekkan, saudara, ini dari keadaan kami masih sulit. Sampai sekarang saya mempraktekannya. Semakin ditambahkan oleh Tuhan, semakin memberi lebih banyak. Ketika belum punya, tetap setia, tetap memberi sambil beriman. Apa bagian Tuhan kita kasih, apa bagian kita pakai. Selebihnya kita serahkan Tuhan memberkati buah tangan kita masing-masing. Amin. Semangat yang saya kasih dalam Tuhan, inilah pelajaran, 3 pelajaran yang bisa kita pelajari pada minggu siang hari ini. Kiranya di tengah-tengah suasana peperangan, ya, COVID, pergumulan, tantangan yang Bapak Ibu hadapi, saudara, kita tetap menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Sukacita kita tetap ada, damai sejahtera kita tetap turun, ya. Cinta kasih kita bukan palsu, tetapi kita betul-betul, saudara, mencintai suami kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak yang Tuhan percayakan, mencintai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup keluarga kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.